of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya Om Bob. Jadi akhir-akhir ini yang lagi heboh adalah pinjol atau pinjaman online. Ini mulai dari aparat dan banyak pihak mencoba untuk mencari solusi. Seperti yang kita tahu ada pinjol legal, ada yang ilegal, segala macam. Ini sebenarnya gimana sih tentang pinjol ini Om Bob? Ya, pinjaman online atau yang kita kenal selama itu namanya pinjol kan. Itu memang sudah heboh. Ya, kejadian adanya pinjol ini kalau nggak salah tuh di Indonesia ini sudah kurang lebih 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini memang perhatian dari pemerintah itu sepertinya nggak begitu perhatian deh. Ya, belakangan setelah pinjol itu banyak menjadi masalah. Yang diartikan masalah itu yang menurut pemerintah bilang ilegal ya. Oke. Ya, jadi kita perlu bedakan itu. Yang dipermasalahkan sama pemerintah ini kan pinjol-pinjol yang tidak ada izinnya. Ya, sedangkan pinjol-pinjol yang ada izinnya itu kan sudah ada juga ya. Jadi misalnya kalau nggak salah itu ada yang namanya tuh Dana misalnya punyanya grup Sinarmas kalau nggak salah ya. Nah, terus juga ada yang lain-lain ya. Nah, itu pinjaman-pinjaman online ini sebetulnya menjadi tren masa kini. Ya, terbukti sekarang banyak bank yang larinya ke sana. Ya, yang namanya bank digital. Ya, jadi tidak perlu ada orang datang ke kantor, tidak perlu punya kantor banyak, cukup mempunyai kantor bank virtual itu udah dikatakan bank digital. Ya, bahkan sekarang itu ada MNC grupnya Haritanu itu yang mempunyai bank yang namanya juga digital. Dia pakai nama motion banking. Ya, kalau diterjemahkan itu kan motion itu kan gerak kemana-mana gitu ya. Nggak cuman itu, bank baru itu yang hasil merger atau akuisisi itu dari namanya Bank Jago. Wah, itu juga main digital. Ya. Nah, terus sekarang kalau kita lihat itu BCA juga sudah mengakuisisi satu bank untuk dijadikan digital bank. Ya, jadi semua mainnya harus sudah di digital. Ya, jadi tidak ada lagi yang memperhatikan bank yang bentuknya itu fisik. Ya, semua sudah modelnya digital. Nah, bermunculan bank digital ini karena ya zaman. Ya, sekarang zamannya digital. Jadi bank-bank itu sudah mulai mikir juga dengan adanya online yang demikian mudah. Bayangin ini kalau kita lewat bank digital, itu kita buka rekening itu cukup dari handphone kita atau boleh dari desktop kita ya, laptop kita ya, itu bisa lihat, bisa buka rekening bank, ya, bisa melakukan transaksi. Dimanapun kita berada, berarti bank itu ada di tempat di mana kamu berada. Nah, jadi misalnya kita itu ada di Manokwari, Papua sana. Ya, terus you kepingin buka rekening bank ya bukalah di sana. Pakai virtual. Lah itu sudah ada yang namanya banknya ada di sana. Jadi ini pakai teknologi yang namanya itu cloud. Awan ya. Jadi seolah-olah kita itu ada storage di awan sana namanya iCloud ya. Jadi ini namanya iCloud teknologi. Jadi semua datanya di sana dan semua lewat satelit itu tiba-tiba ada di sekeliling kita dimanapun kita ada. Nah, di sana you bisa tahu segala sesuatunya mengenai keuangan. Mau pinjam duit juga bisa. Ya, semua kita bisa. Pinjam duit, transfer duit, terima duit, nabung bisa, mau narik tabungan bisa. Anytime, 24 jam. Ya, semua pakai digital, pakai mesin semua. Ya, jadi istilahnya sekarang itu kan namanya pakai robotik. Ya, lah pinjol-pinjol ini sebetulnya kan bukan masalah yang baru.
Ya, dulu sebelum zamannya digital, itu pinjaman-pinjaman yang sifatnya seperti pinjol sekarang, pinjaman online ini sudah ada. Ya, kalau kita mau flashback ke belakang itu zaman dulu tuh namanya lintah darat. Kan kita pernah dengar tuh, tapi sekarang nggak pernah dengar tuh lintah darat ya. Lintah darat itu perseorangan tuh biasanya ya, perseorangan punya duit banyak. Biasanya lintah darat itu ada di daerah sendiri-sendiri ya, jadi tidak ada lintah darat yang di Jakarta, lintah darat di Jakarta tadi itu terus punya cabang di Jatinegara, itu nggak ada. Terus punya cabang di Depok, itu nggak ada. Jadi dulu itu lintah darat itu terbagi, terfragmentasi di masing-masing daerah. Misalnya di Bogor itu ada, tapi Bogor kan kotanya cukup ya tidak kecil lah ya. Nah mungkin lintah daratnya itu ada beberapa orang. Ya, jadi itu lintah darat ya. Jadi definisinya lintah darat itu orang meminjamkan duit kepada seseorang atau lembaga, dasarnya kepercayaan. Tapi kadang-kadang juga ada yang pakai jaminan. Ya biasanya jaminan situ ya lebih sederhana, tidak perlu pakai notaris macam-macam lah ya. Tergantung kepercayaan, kenal atau tidak dan sebagainya, atau juga ada yang ngenalin. Ya ada orang yang datang, Pak ini ada teman saya butuh duit. Nah ini udah kenal. Ya, loh ini siapa? Oh ya dia punya bisnis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya kamu berani jamin? Ya saya kenal sama dia kalau ini bisnisnya bagus gitu. Ya, lah itu langsung dipinjemin. Nggak pakai 1 hari. Ya seperti digital itu. Ya, jadi zamannya udah ada itu dulu ya. Nah, terus dipinjemin. Nah, namanya lintah darat itu karena bunganya tinggi. Ya kalau pinjem bank, zaman dulu kalau pinjem bank itu bisa 1 bulannya itu mungkin bunganya itu bisa 2%. Atau 3% ya. Jadi 1 tahunnya itu 30% atau 25% itu zaman dulu ya. Nah, sekarang kalau sama lintah darat tadi itu pinjamannya mungkin 1 bulannya itu bisa 6%, 7%. Wah, tinggi. Jadi juga lebih tinggi dari yang bank. Tunggu Om Bob, kalau lintah darat itu bunganya jauh lebih besar daripada bank. Kenapa kok ada juga yang masih pinjam di lintah darat ya? Ya, ini biasanya orang yang pinjam ke lintah darat tadi itu kan dia tidak punya akses ke bank. Seperti kita ketahui, zaman dulu mau buka rekening bank itu rasanya lebih susah daripada sekarang. Dulu mau buka rekening bank tuh harus ada referensi dari temennya. Siapa sih yang kenalan kamu di kota tertentu tadi itu misalnya ya. Terus juga bank-bank zaman kuno itu kan nggak banyak seperti sekarang. Ya, jadi waktu itu kemungkinan Depok itu nggak ada bank. Banknya itu ada di sekarang mungkin daerahnya Pancoran misalnya begitu ya. Jadi orang kalau mau ke bank jauh. Transportasi juga tidak selancar sekarang. Ya, maka larilah ke sini. Nah, juga kalau mau ke bank itu biasanya nggak punya jaminan, nggak bisa dikasih pinjaman. Ini yang bikin orang pusing. Ada orang kepengen usaha tetapi kan dia nggak punya modal. Nah, kalau mau pinjam bank, bank selalu minta itu jaminannya apa? Bank itu biasanya jaminannya adalah barang-barang atau harta-harta yang satu tidak mudah dilarikan sama peminjam. Seperti sekarang ini banyak kan pinjam sepeda motor itu pakai kredit yang murah, uang muka 300.000 bisa punya sepeda motor. Wah, kadang-kadang nggak bayar kan. Yang ngutangin ini kan susah carinya kan, karena sepeda motor tuh bisa dibawa lari-lari. Ya, jadi susah. Makanya kalau bank itu mencarinya kolateral namanya jaminan itu yang aman. Biasanya tanah, atau bangunan yang namanya harta tidak bergerak. Ya, kalau kita mau jaminin jam Rolex itu ya susah. Ya belum tentu mau ya. Seperti itu ya. Nah, terus
memang bunganya murah, tapi aksesnya nggak bisa, mau pinjam nggak bisa, jadi mau kemana? Kalau memang dia butuh uang untuk modal maupun keperluan mendadak. Lah lintah darat itu, waktu itu sebetulnya tidak termasuk orang-orang yang dibenci loh sama masyarakat. Loh, kenapa Om Bob? Ya karena kemudahannya untuk memberi pinjaman. Dan masyarakat tidak merasa keberatan kalau bunganya itu segitu besar karena membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Iya. Ya, jadi ini dilema. Kalau bank itu susah, tapi bunganya rendah. Kecil. Iya. Kalau lintah darat, bunganya lebih tinggi, tapi lebih cepat. Iya. Ya, kalau ada orang yang itikadnya baik pinjem, dia tahu risikonya, ya dia tidak akan macam-macam. Artinya begini, kalau dia pinjam dengan bunga sebulan 6%, kan setahun 70% kan, itu tapi dia punya bisnis bisa bagus, atau dia yakin kalau dalam waktu dekat ada duit, tapi sekarang dia butuh duit misalnya untuk beli tanah atau untuk mengobati saudaranya yang sakit, ya macam-macam itu, yakin dalam waktu dekat pasti punya uang untuk mengembalikan. Lah itu sangat tertolong. Bunganya tinggi pun dibayar. Tetapi kalau bank nggak bisa. Jadi ini menjadi salah satu keunggulan dari lintah darat tadi itu. Oke. Kalau lintah darat itu apakah ada yang model yang lain ya Om Bob? Ya, dulu ada. Ya, itu kalau kita kenal itu terutama di Jawa Tengah ya istilahnya ya, itu ada yang namanya mendering. Mendering. Itu apa? Kerjanya orang itu ya jalan-jalan terus tiap hari ke dalam pasar. Pasar tradisional ya, bukan supermarket seperti sekarang. Mendering namanya. Ya, itu jalan-jalan di dalam pasar. Kerjaannya itu apa? Ya minjemin tadi itu. Pedagang pasar kan butuhnya uang tuh hari itu belanja barang, hari itu dijual dapat duit, dapat margin, dapat keuntungan. Nah pinjemnya dia dengan mendering tadi itu ya semacam jangka pendek. Jangka pendek sekali ya. Misalnya utangnya seminggu. Oh. Ya, seminggu misalnya kalau uang sekarang itu misalnya seminggu pinjam 10 juta. Oke. Ya kan? Udah buat dia dagang di pasar itu. Lah terus bayarnya biasanya nyicil. Nyicilnya harian. Oke. Nah harian ini si tukang mendering tadi itu masih baik hati kan, dia datang nagih gitu ya. Betul. Datang nagih mana misalnya kalau pinjamnya 10 juta per minggu kan, pinjamnya tiap harinya itu kan disuruh bayar 2 juta. Oke. 2 juta kali 7 14 juta. Iya. Bayangin berarti bunganya seminggu itu 40% kan. Wow. Ya tapi saking praktisnya dan kebetulan yang jualan di pasar itu juga untungnya banyak. Ya jadi nggak merasa oke lah. Tidak terasa tiap hari bayar 2 juta selama seminggu udah lunas. Ternyata uangnya masih sisa. Ya. Nah, kalau itu masih sisa-sisa terus ya dia pinjam terus. Oh. Dan tukang menderingnya ini ya seneng. Kita kan dipinjemi terus. Nah, dia namanya dagang uang. Oke. Ya. Itu mendering kalau zaman sekarang apakah masih ada ya? Ya, kalau zaman sekarang itu sudah bukan mendering ya, tapi mafia. Mafia. Itu kan ada mafia itu. Ya mafia misalnya itu. Oh maaf itu misalnya preman-preman yang mengatakan wilayah sini itu adalah wilayahnya dia untuk keamanan. Ya. Nah itu juga kan misalnya loh ya ada pedagang-pedagang PKL itu ya kan. Nah, atau tukang parkir yang biasanya kerja di wilayah tertentu. Ya, itu kan di sana ada centeng-centeng preman-premannya. Lah itu kan nagihnya juga harian. Setoran. Ya. Kalau kelas yang lebih tinggi seperti kita lihat di film-film itu kan banyak juga itu mafia itu kan datang di bar, di restoran, minta setoran. Kalau setorannya kurang nesu, tiba-tiba ada orang mecah gelas-gelasnya atau itu restorannya dirusak. Itu di film-film gitu ya. Nah, jadi mendering itu sudah ada zaman kuno. Ya ini ya pinjaman online, mau datang tuh, lo butuh duit nggak? Butuhnya ini kau kasih, bunganya sekian, lancar. Jadi sebetulnya pinjaman online atau pinjol ini ya itu kan
pinjaman zaman kuno yang menjadi dipermodern dengan adanya teknologi. Tapi ketika sekarang banyak bermunculan pinjaman online ilegal, itu maksudnya gimana ya? Ya ilegal karena memang nggak ada izin. Mandering itu ya nggak pakai izin. Oh. Terus tadi itu yang pemilik uang yang namanya lintah darat tadi itu ya, kan nggak pakai izin. Oh, oke. Kalau minta izin kan nggak boleh. Kalau minta izin itu resmi harus buka bank. Paling sedikit BPR ya. Atau sekarang yang lagi populer dan banyak masalah itu koperasi yang nggak bener ya kan. Kan banyak ini koperasi itu ya yang lagi ada masalah. Tidak semua ya, ada koperasi yang bagus juga ya. Nah sekarang pemerintah sekarang jadi bingung karena begitu banyak pinjol ilegal. Tapi ternyata tidak bisa diberantas, susah. Masyarakat membutuhkan kok. Ya bayangin aja. Sekarang kita lagi butuh duit. Oke. Butuh duit itu kan macam-macam. Ada orang yang butuh duit mau beli handphone misalnya. Ya. Butuh duit mau modal. Ya. Butuh duit mau bayar rumah sakit misalnya. Itu banyak. Dan kebetulan kantongnya lagi copet. Ya masuk nangane online. Itu ada ratusan itu. Tinggal masuk, saya mau pinjem uang 2 juta, 3 juta, langsung uangnya keluar. Cuman suruh selfie KTP-nya bersama orangnya. Jebret, dikirim, langsung uangnya masuk, rekening bankmu berapa, langsung masuk. Kamu harus bayar utang ini tiap hari atau tiap minggu tergantung negonya. Di situ ada perjanjian-perjanjian macam-macam. Ya kan? Jadi sangat mudah untuk melakukan transaksi pinjaman duit tadi itu dengan tidak perlu pakai jaminan macam-macam. Itu kira-kira kenapa mereka bisa dengan mudahnya meminjamkan ke nasabah-nasabah itu ya? Ya memang pertama kali kan orang kalau nggak punya percaya diri untuk menagih, ya itu pasti nggak mau minjemin dong. Ada orang yang kita nggak kenal tiba-tiba datang, kita mau pinjem ini Mas Awang. Wah, lo kamu siapa? Kenal aja nggak kok pinjem, ya nggak dikasih kan? Iya betul. Maka pertama kali dia harus kenal dulu, minta dulu KTP-nya, di selfie betul nggak orangnya ini. Terus setelah itu nomor handphonenya sudah tercatat, ya. Nah terus dia punya data-data itu lebih dahulu. Nah kalau kenapa kok dia berani? Memang dia mempunyai jurus-jurus ilmu untuk menagih. Ya. Yang diketahui selama ini kan biasanya itu kalau mau minjemin ditanyain dulu. Saya harus diizinkan masuk di dalam database kamu, teman-temanmu yang ada di dalam handphone kamu, ada namanya, ada nomor handphonenya. Itu dia minta akses. Nah, dengan model seperti ini, dia mempunyai senjata untuk memaksa you untuk membayar. Ya, misalnya yang pinjam itu seorang karyawan misalnya ya, karyawan bagian keuangan dari sebuah perusahaan misalnya. Ya udah pinjem, oke, ya udah dikasih pinjaman, kan data-datanya handphonenya dia udah masuk kan. Betul. Nah biasanya kalau karyawan bagian keuangan itu data-datanya kan lengkap. Ada manajer keuangannya, direkturnya, macam-macam itu mungkin di dalam, atau teman-temannya. Bisa juga kalau masih single mungkin ada kekasihnya. Ya. Kalau sampai kreditnya atau utangnya ini macet, biasanya si penyelenggara pinjol ini memberikan satu warning atau ancaman-ancaman. Biasa pertama kali santai. Maaf, Pak, bagaimana ini kok cicilannya macet minggu ini, besok harus dibayar ya, kalau enggak kena denda. Misalnya, ya sehari kena 1% lagi misalnya begitu. Kok enggak bayar lagi? Ya dia warning lagi, kalau besok enggak bayar maka saya akan melakukan tindakan lain yang lebih efektif. Wow. Oke. Ya kebetulan memang nggak punya duit gitu ya, nggak bayar lagi gitu. Nah yang dilakukan adalah dia menghubungi salah satu kolega yang ada di dalam koleksi kontak di dalam handphonenya. Karena toh dia udah minta pertama kali. Kalau pertama kali minta nggak boleh, dia nggak mau ngasih pinjaman sama you. Lah karena you udah ngasih, maka dia memberikan semacam blasting ya. Jadi apa?
mengirim WA ke semua orang atau beberapa orang yang dia anggap ini akan mempengaruhi kepada si peminjam tadi. Ya, dan setelah dikirim memang beberapa waktu mungkin ada yang manajer keuangannya itu tanya, "Loh, kamu pinjam duit ya, belum bayar ya?" Wah. Jadi ini membahayakan karier karyawan yang pinjam tadi itu. Kalau sampai ketahuan sama bosnya, kan bisa dipecat. Kamu pinjam uang kok nggak dibayar. Nah, ini menjadi salah satu senjatanya. Ya, salah satu senjatanya sehingga mau tidak mau dia bayar. Ini apakah bisa dibilang strategi yang jitu ya? Ya, ini biasanya kalau sudah sampai ke taraf itu, ya repot. Peminjam itu pasti ada masalah dengan pekerjaannya dia atau karirnya dia di dalam perusahaan itu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah dapat ancaman, awas kalau you nggak bayar pada tanggal berapa, jam berapa, itu ilmunya udah bener tuh, tanggal berapa, jam berapa, ya itu harus. Setelah itu harus kirim bukti transfernya dia, ya. Jadi ini lengkap, ya. Kalau tidak akan kita sebarkan. Kalau kamu pinjam saya nggak bayar, gitu kan? Itu biasanya orang pada takut. Terus kalau itu masih juga belum terbayar, jalan keluarnya gimana, Bob? Apa yang harus dilakukan oleh sang peminjam tadi? Lah ini pinter-pinternya yang minjem. Pinter atau bodoh ya, garis tipis bedanya itu. Dia kan utang sama pinjol A. Oke. Katakanlah utang 5 juta. Oke. Kan dia diancam-ancam, kan terpaksa harus bayar nih. Kalau enggak, reputasinya dia bisa jatuh di perusahaannya. Betul. Atau reputasinya di teman-temannya itu jatuh. Ini ternyata orang menjadi pengemplang, utang nggak bayar, gitu kan? Nah, terus apa yang dia lakukan? Dia pinjem ke pinjol yang lain. Kan ada ratusan pinjol, pinjem B. Gua pinjem 5 juta untuk bayar sana. Oke. Nah, sana kan belum tahu kalau ini itu orangnya masih utang di sana. Yang taunya pokoknya aku dapat orang pinjam sama saya, minggu depan aku dapat untung. Sekarang pinjam 5 juta. Janjinya minggu depan bayar katakanlah 7 juta, bunganya 40%, ya kan? Yang pinjam tadi itu kan sudah lolos dari lubang jarum. Maksudnya lubang singa, ya, mulut singa, ya. Bayarkan 5 juta itu selamat dia, betul? Nah, dia punya waktu seminggu untuk mikir bagaimana saya mengembalikan 7 juta pada B. Sampai harinya dia belum dapat rezeki 7 juta. Pinjam lagi ke C. Nah, pinter yo ya, udah kan pinjam terus di tempat lain. Pinjol, pinjam itu bisa sampai 20 atau 25, 30 pinjol. Lah utang yang semula 5 juta kalau udah seperti ini ya dalam waktu 3 bulan ya utangnya udah menjadi 70 juta. Ini yang membuat orang pusing. Ya, kalau sudah utangnya banyak demikian, misalnya karyawan itu gajinya misalnya 2 juta di sebuah perusahaan ya, utangnya 100 juta. Terus kalau you nggak bayar, kita akan lapor ke semua teman-temanmu yang di dalam database handphone you. Nah, dia mau pinjam lagi udah nggak bisa. Ya, mungkin dia yang tahu pinjol itu ada 30, semuanya udah dipinjemin dan semuanya debt semua, nggak ada yang dibayar, utang semua. Jadi yang nagih sekaligus seminggu itu 30 pinjol nagih. Ya, jadi 100 juta itu adalah masing-masing pinjol mungkin ada yang 15 juta, ada yang 57, ada yang 7 juta, ada berapa itu. Tergantung lama dan pendeknya waktu dia udah pinjam di pinjol itu. Ya, jadi itulah cikal bakal kenapa utang yang itu. Kalau kita kemarin di koran itu ada seorang ibu-ibu katanya cuma pinjam 10 juta. Tiba-tiba ditagih kok sudah bisa sampai 70 juta. Lah ini ceritanya seperti ini. Tapi kalau akhirnya sang peminjam sudah ada dalam posisi yang terjerat gitu, apa yang harus dia lakukan ya? Ya lari. Lari. Iya. Soalnya kalau nggak lari kan dicari. Nah, orang yang punya usaha pinjol-pinjol ini yang nggak cuman mainnya pakai WA-WA-an tadi itu, dia menjaga kalau ada sampai orang yang tidak bayar betul, udah diancam, udah dikirimin kata-kata keras kepada seluruh kenalan-kenalannya dia, termasuk bos-bosnya, itu kok masih tidak bayar, masih bandel, ya dia punya cara lain. Kalau sekarang ini misalnya ada orang pinjam lewat
perusahaan-perusahaan sekuritas tuh pinjam sepeda motor, kan apa yang terjadi itu? Oh, ada tukang tagih, debt collector yang nyegat di perapatan jalan lampu merah traffic lamp itu, menunggu di sana. Begitu kelihatan, nah itu motornya diambil. Nah ini juga begitu. Kalau nggak lama-lama nggak bayar, dicariin tuh rumahmu di mana, kantormu di mana, dicariin. Ya, debt collector datang menunggu, dibikin sumuk. Ya, bahasanya Jawa itu dibikin sumuk. Jadi kamu di rumah juga nggak tenang, didatengin, ditagih hutang terus. Apalagi biasanya kalau yang nagih itu kan mesti, maaf ya, bukan mengecilkan orang-orang yang punya tato, kan tangannya besar-besar, kelihatan tato-tatonya, ya mungkin kepalanya yang botak itu juga ditato, ya, jadi kelihatan tatonya itu gambar tengkorak, itu kan semua pada takut nih. Siapa yang nggak risih ya, rumahnya didatengin, ya dia nggak ngapa-ngapain, cuman tunggu aja duduk di situ. Mana duitnya, sambil ngancam-ngancam macam-macam gitu kan. Nah itu langkah satu-satunya jalan begitu, karena yang minjemin ini nggak punya jaminan lain. Kalau bank kan punya jaminan tanah atau macam-macam, sehingga kalau nggak bayar dijual, dilelang, kembalikan uangnya. Ini yang menjadi perbedaan di situ. Gimana caranya supaya kita bisa pinjam di pinjaman online tapi tetap aman ya Om Bob? Ya aman, kalau memang kamu bayar ya aman. Masalahnya kalau kamu udah nggak bisa bayar gimana? Ya ditagih model seperti itu. Kamu siap nggak? Kalau ada yang stres ya bisa bunuh diri itu. Kalau gajinya sebulan cuma 2 juta atau 3 juta, pinjamannya sampai 200 juta gimana? Bingung dia. Mau minta bantuan sama orang ya, kalau ada malaikat yang baik hati ya mungkin bisa. Atau malaikat yang ditipu, nah itu bisa juga kan. Malaikat yang ditipu. Ini yang menjadi situasi, menjadi sekarang menjadi bahan pembicaraan. Kita lihat tuh minggu-minggu ini atau kemarin tuh banyak sekali talk show di televisi mengenai pinjol. Yang bicara orang OJK, itu dewa industri keuangan, ya aparat-aparat yang lain, ahli-ahli sosiologi, ya itu semua bicara ini pinjol nggak beres nih. Bagaimana caranya mengatasi, ya? Nah, semua udah tahu kok kenapa pinjol itu ada. Ya karena tadi itu pinjem bank, aksesnya nggak ada, jadi dia harus pinjam. Kenapa bunga tinggi mau? Nah, karena dia butuh duit. Nah, apakah pinjol-pinjol atau pinjaman online ini bisa dilarang ya atau dihilangkan gitu ya? Ya, kalau yang resmi kan sudah jalan ya. Yang resmi tentu bunganya lebih kecil, tapi rasanya juga syarat-syaratnya agak susah itu, ya. Tidak semudah di sana. Jadi pinjol ilegal ini nggak bisa hilang. Udahlah, mau usahanya kayak apa aja nggak bisa hilang. Sepanjang masih ada pasarnya, sepanjang ada orang mau pinjem yang demikian mudah, itu nggak akan hilang. Teknologi robotik atau katakanlah IT ini, teknologi internet ini kan susah diblokir. Ya sekarang dari pihak OJK atau aparat itu minta supaya penyelenggara seluler itu kan di sini terkenal itu ada Telkomsel, ada XL, ada Ooredoo, ada Friend, ya ada apa-apa itulah ya, itu minta tolong dia yang memblokir, ya susah. Dia tuh mempunyai perusahaan itu kan semudah dia beli nomor perdana untuk handphone kan. Bagaimana caranya? Dibunuh 1.000 yang baru muncul, nggak bisa. Nah, jadi ini pinjol yang ilegal ini nggak bisa. Talk show-nya perlu tiap hari 10 jam. Ya kan? OJK perlu tiap hari, nggak usah tidur tuh pejabat-pejabatnya, suruh matanya itu melototin terus ya. Bagaimana ini ada pinjaman yang baru atau tidak, pinjol-pinjol tadi itu nggak bisa hilang. Terus mengatasinya gimana dong? Ya, mengatasinya ini jangan memadam kebakaran. Ya, ini harus diselesaikan secara akarnya. Akar pertama yang paling bagus kalau masyarakat di Indonesia itu sudah sejahtera semua. Lah itu mungkin nggak ada orang yang mau pinjem, itu otomatis pinjaman online itu nggak ada. Ya kan? Okay. Pinjaman bank mungkin juga nggak ada kan. Kalau perusahaannya semua udah hebat semua, tidak perlu pinjaman. Misalnya lo ya, rakyatnya udah makmur semua, depositonya punya ratusan juta semua, seluruh rakyat Indonesia, mana yang mau pinjam duit kan nggak ada kan? Itu sulit. Itu boleh menjadi visi dan misi ya. Tetapi
akan susah sekali karena di mana-mana itu walaupun di Amerika maupun di Tiongkok itu ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, cuman jenjangnya yang beda. Selisih antara yang kaya sama yang miskin itu nilainya mungkin enggak edan-edanan ya. Berapa persen tingginya gitu enggak ya, seperti mungkin di Finlandia, di Denmark itu mungkin antara kaya dan tidak kaya itu mungkin ya selisihnya enggak seperti di Indonesia. Kalau kita lihat selebritis itu kayaknya luar biasa kan, pergi kemana-mana pakai jet pribadi. Ya, tapi kalau rakyat di sini, wah besok mau makan apa aja masih bingung. Nah ini kan terlalu jauh ya. Tapi kalau di negara-negara yang welfare udah baik, udah maju itu kan rasanya udah nggak bingung besok mau makan apa. Ya, agak beda kan. Nah sekarang caranya bagaimana supaya ini pinjol ini hilang. Ini kita dimulai dari sini. Kalau ada orang pinjam duit, itu kalau tidak bayar hukumannya apa? Denda? Ya denda. Oke, denda. Oke. Tapi denda tidak bayar juga. Nggak punya duit? Atau pura-pura nggak punya duit. Itu kan ada itu pengusaha yang licik atau yang kacau ya, itu pinjam duit, setelah itu pura-pura bangkrut, uangnya sudah diamankan dulu. Wow. Pakai nama saudaranya, pakai nama pembantunya, pokoknya secara legal itu bukan miliknya dia. Ya, yang meminjemin duit kepada dia termasuk bank itu misalnya ya, apalagi yang perseorangan yang tidak pakai jaminan itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ini yang menjadi problem. Makanya yang memberi utang itu mikir, risiko ini kalau dia nggak bayar, gua bisa apa? Cuman bisa nangis karena uangnya nggak kembali. Maka jalannya pakai persuasif. Ya minta tolong debt collector. Debt collector sekarang ada juga yang sudah menjadi lembaga resmi. Ya, membantu penyelesaian masalah hutang. Nah, misalnya itu kan ada itu orang yang mau kredit cardnya udah tinggi sekali pakainya dan tidak bisa bayar kan juga ditagih-tagih sama bank, ya, sama debt collectornya bank. Nah, ini ada lembaganya membantu menyelesaikan. Nah, dia yang datang ke bank negosiasi. Jangan ini nggak bisa nih dengan pinternya gayanya sendiri masing-masing. Akhirnya ya udah bayar dah yang namanya haircut. Oke lah dipotong 50%, negosiasi 70%, macam-macam. Lah pihak bank juga ya udah kemarin aku udah untung kok. Ini kembali modal juga oke lah. Rugi-rugi sedikit juga oke lah. Terjadilah hal-hal yang seperti itu. Ya jadi pemilik modal yang minjemin itu posisinya kalah dengan orang yang minjem. Kalau yang nggak punya jaminan loh ya. Okay. Kalau ada punya jaminan kan udah lu nggak bayar ya jaminannya dijual dikembalikan kepada yang punya modal. Kalau sisa ya dikembaliin sisanya. Kalau kurang masih dicatat bahwa you masih utang sama kita ya. Gitu kan. Kalau ada yang pinjam uang tanpa ada jaminan, itu sebenarnya siapa sih yang diuntungkan, Om Bob? Yang diuntungkan semuanya. Sebetulnya loh ya. Intinya yang diuntungkan semua. Yang pinjem juga seneng. Okay. Yang punya modal atau yang bisa minjemin juga seneng. Ya, karena bisnis itu kan ada yang minjem, ada yang minjemin. Kalau minjemin dapat bunga ganti rugi atau namanya profit sharing, dapat bagian keuntungan. Sedangkan yang minjem dia merasa terbantu karena dia punya kebutuhan untuk modal itu bisa dipinjemin. Ya jadi kalau ada aturan bahwa semua pinjaman harus pakai jaminan dan harus lewat bank, itu bisa juga merugikan masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini yang punya usaha itu belum tentu dia punya modal. Yang mempunyai ide-ide brilian yang luar biasa, yang sekarang tuh pakai istilahnya keren tuh startup. Dia mempunyai kehebatan tertentu, tapi nggak punya modal kan harus pinjem. Tapi nggak punya jaminan kan nggak bisa dipinjemin. Nah ini terus dia mau bagaimana berkembangnya. Jadi sebetulnya kalau ada pinjaman yang tanpa ada jaminan fisik, itu menguntungkan negara. Tapi ya syaratnya tadi itu, kalau sudah ada yang minjemin tanpa perlu pakai jaminan, itu risikonya apa? Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Sekarang gimana ya caranya supaya misalnya ada yang akan meminjamkan ke orang yang mereka nggak punya jaminan itu masih tetap bisa aman gitu? Caranya gimana ya?
Ya, kita pernah dengar kan dulu biasanya ini ya. Itu kalau kita dengar di pengadilan macam-macam itu ya, atau ada situasi-situasi tertentu itu apa yang sering kita dengar itu. Ya, kalau ada sahabatnya atau ada pembelanya macam-macam itu kan selalu ngomongnya, jangan khawatir, saya pasang badan. Saya pasang badan tuh artinya ya udahlah, ini urusan gua pasang badan gitu kan. Nah, ini diterjemahkan dengan betul saja. Jadi kalau ada orang udah nggak bisa bayar, apapun alasannya, ya jangan terus nggak bisa bayar kalau memang uangnya dipakai dengan betul. Ya itu susah yang buktiin kan. Kalau orang utang tidak bisa bayar, maka dia harus pasang badan seperti tadi itu. Itu kan banyak itu. Kalau ada orang korupsi, yang korupsi itu teman dekatnya dia atau atasannya dia, yuk dia bilang, Pak tenang Pak, nanti kalau ini sampai ketahuan sama KPK, kalau KPK masih berfungsi dengan bagus ya, nah itu saya pasang badan Pak. Artinya kan dia ngakui semua, betul uang itu saya pakai, wah betul saya yang ngambil macam-macam, bos gua nggak ada masalah, gua yang tanggung jawab. Itu namanya pasang badan kan. Nah ini juga begitu, kalau ada pinjaman, itu sekarang tuh kalau orang pinjam utang piutang, itu kan masuk dalam ranah hukumnya itu kan perdata. Memang kalau utang piutang itu langsung dimasukkan jadi pidana kan juga susah. Nanti penjara teriak-teriak lagi menteri kita, wah penjara kita udah penuh. Kalau banyak orang yang utang masuk penjara semua itu nanti wah anggaran kita menjadi repot ya, jadi lebih baik jangan. Seperti sekarang itu kan koruptor itu kan dilepasin semua ya dengan alasan macam-macam juga remisi itu kan supaya penjara jangan kebak lagi dan bisa menghemat biaya makan untuk para terpidana. Wah, sekarang terpidana kan sudah diganti binaan. Wah, padahal ya pidana itu dosa besar kan. Nah, harusnya seperti ini, pasang badan tadi itu dilakukan. Apakah itu pernah ada ya Om Bob? Ada. Lalu kalau kita lihat sejarah pengadilan di Indonesia, sejarah hukum lah ya, itu pada tahun sebelum 60 ya, tahun 50-an sampai 60-an itu ada yang namanya undang-undang yang namanya bahasa Belandanya ini maaf kalau ngomongnya salah ya, glycerin apa-apa itu ya, glycerin. Ini kemarin kan mau dipakai sama Menteri Keuangan kita, BLBI itu. Kalau nggak bayar nanti akan ditahan orangnya supaya sampai bayar baru dilepas lagi. Siapa yang bertanggung jawab itu? Yang pasang badan tadi itu. Lah kenapa itu tidak dilakukan? Kalau itu dilakukan, tidak perlu ada debt collector. Maksud saya debt collector yang galak-galak ya, yang ngancam-ngancam ya. Kan ada itu kejadian debt collector sampai membunuh di dalam kamar hotel. Itu sekarang juga sudah pernah ketangkep dan pembunuhnya itu kan juga masuk penjara itu. Nah, ini dilakukan. Jadi orang yang pinjam-pinjam online itu yang begitu mudahnya kan very good. Begitu nggak bisa bayar, laporkan ke pemerintah, ke aparat, dia masuk penjara. Sampai lunas baru dia boleh keluar. Jadi bukan pidana, bukan perdata, tapi tadi itu, glycerin tadi itu. Hukum penyanderaan. Ini pemerintah ragu-ragu nih, mau melakukan atau tidak ragu-ragu. Mestinya harus dilakukan. Ya kalau ini terjadi, hubungan antara peminjam dan yang meminjamin itu menjadi transparan dan saling percaya. Kalau nggak bayar kan you masuk penjara. You harus bayar sampai lunas. Yang bayar siapa kan tidak peduli. Ya, bisa saudaranya, bisa adik-adiknya, bisa orang tuanya, bisa temennya. Minta tolong nih, gua punya utang nggak bisa bayar gitu kan. Kalau mereka juga nggak bisa bayar gimana? Iya terus masuk di dalam penjara, ditahan terus. Itu negara rugi dong? Enggak, karena yang memberi makan yang memenjarakan. Aturannya begitu. Yang merasa dipinjemin nggak dibayar, melapor, dia ditangkap. Yang melapor wajib memberi uang makan supaya dia ya makannya jangan mewah-mewah seperti makanan restoran bintang 5 gitu kan, ya sekedarnya aja supaya tetap nggak menderita sampai meninggal kan. Nah kalau ini dijalankan sudah seperti itu. Nah kalau kita ngomongin pinjaman online yang dilarang karena bunganya terlalu tinggi, apakah itu bisa dibilang masuk ke akal ya? Ya ini juga nggak bisa. Bunga itu ditentukan oleh supply and demand. Itu aja.
Ya sekarang kalau kita mau butuh duit dan kalau bank susah misalnya ya, walaupun murah, dan saya nggak punya akses untuk bisa ke bank, saya tarik ke pinjaman online. Nah, tinggal aku negosiasi bunganya berapa. Kalau situasi tadi itu hukum pasang badan tadi itu berlaku, pasti bunga mesti turun lah. Iya. Karena risikonya udah rendah. Betul. Bunganya pasti kompetitif. Sama bank ya lebih mahal sedikit. Bahkan mungkin bisa lebih murah kalau banknya berani nekat pasangnya tinggi. Jadi ini semua ada terkaitannya. Jadi kalau mau melarang bunga paling tinggi berapa itu nggak bisa. Pakai peraturan juga nggak bisa. Pasti ada selundupan. Kalau resmi nggak ada yang pinjam. Sekarang kalau mau pinjaman online bunganya hanya setahun, katakanlah hanya 4%. Siapa yang mau minjemin? Iya juga. Tapi kalau undang-undang penyanderaan tadi pasang badan tadi udah jalan dan terbukti betul-betul dijalankan, ya mungkin 6%, 7% sudah orang udah mau pinjem. Dan yang punya duit juga mau minjemin. Jadi ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dilarang-larang. Kalau model dilarang-larang seperti itu ya negara kita nggak akan maju-maju. Nah, tapi kalau fenomena sekarang kan ada juga orang yang tetap pinjam dengan bunga yang tinggi, itu terus gimana dong? Ya itu namanya orang bodoh ditipu sama orang pinter. Kasih pengalaman. Kasih pengalaman bahwa you kalau pinjam pakai bunga tinggi itu kamu akan seperti bunuh diri. Kalau udah punya pengalaman kan dia nggak mungkin pinjam lagi. Tetapi dengan catatan tadi itu kalau memang semuanya sudah beres ya. Dari hilir sampai hulu itu beres semua, termasuk tadi itu hukum penyanderaan itu pasang badan tadi itu. Kalau ini jalan, saya yakin tingkat bunga yang dipinjol-pinjol itu pasti turun. Juga lintah darat itu juga turun bunganya. Jadi sebetulnya ini apa yang dibicarain dengan para oknum-oknum pejabat tadi itu ya, baik dari OJK maupun dari yang lain, itu sebetulnya ini cuma bicara kulitnya saja. Intinya tuh di situ. Dan kita lihat dari mana ini? Dari gejala-gejalanya Menteri Keuangan kita. Orang yang lari pakai BLBI itu kok kelihatan sepertinya pemiliknya masih hura-hura hidup enak sekali, tapi punya utangan triliunan sama pemerintah menurut pemerintah ya. Nah, harus dimasukkan pengadilan. Kalau memang dia salah, memang harus dibayar. Dan dia menyatakan nggak punya uang kan, Menteri Keuangan kita udah ngomong, kita akan tangkap. Jadi sandera, tapi hukumnya tidak ada, kalah dia, jadi harus. Nah sekarang yang rame-rame itu kan, misalnya kemarin yang Jiwasraya macam-macam itu kan, lah itu kan nggak bisa pakai penyanderaan, makanya pakai undang-undang tipikor. Jadi salah, kena penjara seumur hidup 20 tahun. Tapi kalau misalnya pasang badan tadi itu jalan, mungkin juga adil bagi yang ngemplang tadi juga adil. Kalau kamu bisa bayar ya kamu lepas kan gitu. Jadi intinya di sini. Jadi percuma buang energi kalau kelihatannya tuh hebat, bicaranya pakai teori A sampai Z. Ya, semua lembaga keuangan macam-macam diajak ngomong-ngomong seperti itu cuman melariskan televisi supaya banyak orang yang nonton. Intinya nggak ada. Jadi ya omong doang. Tirulah negara yang lain. Negara lain sudah jalan semua itu. Sehingga di sana kalau mau pinjam uang, itu bank yang menuju kepada orangnya. Lu butuh duit nggak? Kelihatan kok usahanya maju dipinjemin. Nggak takut kalau dia lari. Karena kalau lari dia dipasang badan. Jadi yang punya uang juga enak, yang mau pinjam uang juga enak. Jadi tidak dipersulit. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan almarhum Gus Dur yang sangat kita hormati itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu kan? Dan sekian episode kali ini. Menarik banget diskusinya. Sampai-sampai durasinya panjang banget nih. Tapi terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box.
membahas apapun yang Anda mau.